Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sistem Pembayaran dan Ekonomi Terbuka. Saya Muhammad Wahid sebagai moderator dan ada beberapa teman saya yaitu Siti Yumnila, Gina Cipta Oktaviani, Siti Maimunah, dan Ramah Husni. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Gina Cipta Oktaviani. Saya akan menjelaskan materi pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Instrumen pembayaran. Instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklarifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut paper-based. Instrumen seperti cek, billet giro, wesel, dan lain-lain, serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based. Instrumen seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi microchips yang dikenal dengan electronic money. Contoh instrumen pembayaran. Tunai atau cash. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai, maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa, maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya. Jika semua pembelian barang dan atau jasa menggunakan uang tunai, maka semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Jumlah lebih efisien dan lebih aman, maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank. Non-tunai atau cashless. Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek atau bilet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit, dan lain-lain. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Kak Rama. Kak Rama, Ya, contoh instrumen pembayaran. Cek. Ya. Cek yang dimaksud sebagai mana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Pengertian secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan
suatu jumlah uang tertentu kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut. 1. Penerbit driver, orang yang mengeluarkan surat cek. 2. Tersangkut, yaitu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Pemegang holder, orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum dalam surat cek. 4. Pembawa bearer, orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas untuk yang berlaku bagi surat cek. 5. Pengganti, orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsement. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pengganti dalam surat cek. Udah atau gimana? Masih lanjut 1 slide lagi. Contoh instrumen pembayaran. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah. Bank tertarik untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Penggunaan biliet giro tidak diatur dalam KUHD, melainkan dalam SK nomor 2832 Kepdir dan SE no 2832 UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang biliet giro. Kartu kredit atau kredit card adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini, bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antar bank dan nasabah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maimunah. Contoh instrumen pembayaran. Kartu debit atau debit card. Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN, Personal Identification Number, oleh pemegang kartu. Electronic money atau e-money. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru
dalam pembayaran elektronik atau electronic payment. Beberapa contoh pembayaran elektronik yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain phone banking, internet banking, pembayaran dengan kartu kredit, serta kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun kesemua cara pembayaran elektronik yang disebutkan di atas selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada e-money tersebut telah terekam sejumlah nilai uang. Dengan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang yang memiliki e-money sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk elektronik. Next. Yang kedua ada tipe produk e-money. Prepaid card disebut juga electronic purchase dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilai elektronik disimpan dalam suatu chip integrated circuit yang tertanam pada kartu. Yang kedua, ada mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan pemasukan kartu ke suatu card reader. Selanjutnya ada prepaid software, sering disebut juga digital cash, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilai elektronis disimpan dalam suatu hard disk komputer yang Ya, Udah yang selanjutnya selanjutnya. Iya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Yumnila. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka mulai diberlakukan di semua negara. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi terbuka. Model perekonomian yang meliputi kegiatan ekspor dan impor dinamakan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Dalam model ini akan terlihat dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari ekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan, dan aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Kedua aliran ini akan mempengaruhi keseimbangan perekonomian negara. Nah, di sini ada gambar perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan dalam 4 golongan, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mengakibatkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sedangkan rumah tangga dan perekonomian akan menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi, seperti membeli barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan dan pengeluaran konsumsi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, membayar pajak, pendapatan kepada pemerintah, mengimpor, yaitu membeli barang-barang yang diproduksi oleh negara lain, dan menabung sisa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan. Di samping adanya aliran uang untuk membayar impor, perekonomian terbuka menyebabkan pula aliran pengeluaran ke sektor perusahaan, yaitu aliran yang diakibatkan oleh pembayaran pada ekspor sektor perusahaan.
Aku ya? Apa masih Tanila? Tanila? Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. Ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang terakhir, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang-barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Terima kasih. Dulu. Baik, selanjutnya ada penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Satu, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi, dan dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukarkan dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, ada menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya, inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Bukankah tidak ada cara lain yang lebih hemat selain menjual produk yang berskala besar tersebut ke pasar global? Ketiga, ada perbedaan tingkat selera. Perbedaan, walaupun misalnya kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetaplah mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya, ada 2 negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi, dan yang satunya lagi adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Adanya prinsip perbandingan keunggulan, comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk, mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi, kurang efisien jika produksi di negaranya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maimunah. Kesimpulan, sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang
dari suatu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Adapun dari sistem instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim tersebut. Paper-based instrumen seperti cek, bayet, giro, wesel, dan lain-lain, serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based. Instrumen seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan lain-lain. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka mulai diberlakukan di semua negara. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Adapun penyebab terjadinya perekonomian terbuka yaitu perbedaan kondisi produk, menghemat biaya produksi, perbedaan tingkat selera, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.